Ngapain beli AirPod? Hold me close till I get up. Time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. Halo teman-teman, selamat datang kembali di channel Ozo Life and Hobby. Dan kita dalam program Hobi Gadget. Oke, kali ini saya akan mencoba mereview satu buah TWS dari Soundbit. Ya, ini sudah saya pakai sekitar 2 minggu. Ini saya beli di e-commerce Tokopedia. Nanti saya sertakan di deskripsi link pembeliannya. Ini harganya cukup terjangkau ya, tidak sampai 500.000. Ini saya beli di harga 399.000. Ya, ini bentuknya sangat kecil, bisa dilihat. Ini tipenya adalah half in air ya, jadi bukan yang full in air, ini half in air. Jadi ini masih sangat nyaman digunakan di telinga. Menurut saya earphone ini sangat enak digunakan. Kita coba bahas satu persatu dari spesifikasinya. Spesifikasi dari Soundbit True Air 2 ini menggunakan teknologi Bluetooth 5.2, jadi sudah yang terbaru 5.2. Kemudian menggunakan chipset Qualcomm QCC 3040 ya. Kemudian dia support audio codec SBC, AAC, aptX, dan aptX adaptif. Untuk jarak jangkauannya ini sekitar 10 meter. Saya sudah coba untuk menggunakan dengan jarak 10 meter masih menyambung, tapi kalau kita masuk ke dalam ruangan atau tertutup tembok, dia terkadang putus. Nah, kemudian kalau misalnya kita agak jauh dari HP, kemudian putus, terus kita kembali lagi, dia akan otomatis connect kembali. Kemudian sudah bersertifikasi waterproof rating ya, IPX4. Nah, untuk baterainya ini adalah 300 mAh. Kapasitas baterainya ini kalau di full dicas, ini bisa 25 jam ya. Dan saya sudah coba untuk baterai ini, baterai Soundbit True Air 2 ini untuk satu kali pemakaian bila mana full dari kotak terus kita ambil, itu untuk satu kali pemakaian sampai dengan habis itu sekitar 5 jam. Jadi biasanya kalau misalnya saya hidupkan jam 7, 8, 9, 10, 11, 12, jam 12 itu sudah mulai lowbat, terus kita masukkan lagi untuk dicas. Jadi cukup lama ya kalau menurut saya. Cukup lama, jadi kita setengah hari bisa. Itu saya menggunakan full mendengarkan podcast saat bekerja, jadi full sampai dengan jam 12. Nanti pas istirahat cas kembali, masukkan ke dalam kotaknya, kemudian setelah istirahat kita bisa pakai lagi sampai sore. Jadi ini sangat bagus ya, jadi daya tahannya sangat mendukung untuk penggunaan sehari-hari. Nah, kemudian untuk casingnya sendiri ini dicasnya menggunakan USB-C, bisa dilihat. Jadi ini bisa kita gunakan casan handphone ya. Nah, ini juga ukurannya kecil, jadi sangat gampang untuk dimasukkan ke dalam kantong ataupun ke dalam tas karena memang ukurannya kecil dan juga sangat ringan. Ini beratnya adalah bila kosong tanpa earphone beratnya 27 gram saja. Dan kalau total dengan earbudnya beratnya adalah 35,5 gram ya, jadi sangat ringan sekali dan sangat kecil, compact. Nah, kemudian untuk dari konektivitas ini sangat gampang. Jadi kalau sudah dikonekkan sebelumnya, jadi kalau sudah dikonekkan sebelumnya dengan HP, hanya dengan mengeluarkan dari kotak ini, dia langsung otomatis connect ke handphone bila mana handphonenya memang juga sudah hidup Bluetooth-nya. Kemudian dia sudah support untuk penggunaan satu earbud atau 2 earbud. Jadi kalau memang dikeluarkan hanya satu earbud, dia aktif hanya satu, dan kemudian apabila
dikeluarkan satu lagi, otomatis dia akan aktif dua-duanya. Ya. Jadi kalau untuk daya tahan sangat bagus ya. Bisa sampai dengan 5 jam untuk sekali pemakaian dua-duanya. Nah, jadi kalau misalnya memang hanya cukup menggunakan satu, itu lebih enak. Jadi satu dicas, satu dipakai, kemudian setelah yang satu sudah lowbat, tinggal gantian. Yang sebelah kanan misalnya awalnya dipakai, tinggal dimasukin ke dalam boxnya, kemudian sebelah kiri dipakai. Jadi bisa terus sustain, kita pakai terus menerus. Nah, kemudian dalam box pembeliannya ini kita mendapatkan satu buah soundpad TrueAir ya. Kemudian satu buah kabel charging. Jadi kita tidak mendapatkan chargernya, tapi kita mendapatkan satu buah kabel USB-C. Kemudian dapatkan ya ini charging case-nya. Yang ini dan user manual. Nah, sebetulnya tempat saya beli ini mendapatkan bonus satu chargernya ya, tidak terlalu besar karena kalau kita menggunakan batok cas yang punya HP itu kan sekarang udah gede ya wattnya ya, itu kadang-kadang sampai 15 watt atau bahkan sampai sekarang udah 55 watt. Nah, ini kita di paket pembelian di tempat saya beli itu di Tokopedia, nanti saya sertakan di deskripsi, itu sudah diberikan bonus satu buah batok charger itu yang hanya 5 watt. Jadi wattnya itu sesuai dengan kebutuhan Soundpad Air TrueAir 2 ini. Nah, untuk satu kali cas itu untuk full membutuhkan waktu sekitar 2 jam. Jadi setelah 2 jam dicas full itu bisa kita pakai selanjutnya sampai dengan 25 jam. Jadi selama pemakaian saya tidak ada terhambat sama sekali karena gampang sekali, saya tinggal cas 2 jam habis itu saya pakai. Kadang-kadang tidak perlu menunggu sampai 0 habis. Jadi bila mana sudah 4 kali pakai, ya kita cas aja langsung. Jadi nggak usah perlu menunggu sampai 0 karena pengalaman saya kalau kita gunakan sampai dengan habis box chargernya ini, kalau kita gunakan sampai habis sama sekali sampai benar-benar 0, waktu kita keluarkan dia tidak akan connect otomatis, atau jadi dia tidak ada power untuk menghidupkan si earbudnya ini, sehingga harus kita cas lagi. Jadi ya kalau penggunaan saya itu setelah 4 kali pakai saya langsung cas lagi. Kemudian untuk desainnya sendiri ya, untuk desain dari earbud ini adalah earbud half in ear ya, jadi tidak menggunakan karet yang langsung full nyumpel ke kuping, karena kalau saya pribadi saya tidak begitu nyaman menggunakan earbud atau earphone yang benar-benar dimasukkan ke dalam kuping gitu. Jadi ini menurut saya penggunaannya nyaman, dan kemudian juga kalau digunakan ini cukup pas ya, kalau di kuping saya pas, jadi saya mau geleng-geleng kiri kanan itu tidak goyang, sama sekali tidak goyang, malah tidak berubah posisi. Jadi menurut saya kalau diajak lari mungkin masih bisa ya, lari-lari. Kalau untuk lari-lari jogging sore atau jogging pagi itu masih bisa. Nah, kemudian juga bentuknya tidak terlalu besar. Ini sebenarnya ada 2 varian warna hitam dan warna putih. Jadi saya pilih yang warna hitam. Kalau untuk ukurannya ini cukup compact lah, jadi tidak terlalu besar, sehingga kalau di fitnya di telinga itu menurut saya pas, tidak terlalu. Kadang-kadang ada kan yang model half in ear seperti ini, dia yang batang itu besar banget. Kalau ini tidak, jadi untuk tampilannya lumayan bagus ya. Kemudian untuk suara, nah kalau untuk suara dari earphone ini menurut saya cukup berimbang antara bass, mid, dan treble-nya. Jadi bassnya terasa, namun tidak begitu kuat. Menurut saya ini kalau untuk menikmati musik-musik pop ini benar-benar pas. Kemudian mid-nya juga terasa, jadi vokal dari lagu itu terasa, dan treble-nya juga tidak terlalu tinggi. Jadi menurut saya balance lah. Nah, kalau saya lebih sering mendengarkan podcast daripada lagu. Kalau untuk mendengarkan podcast ini cocok sekali. Jadi suara vokal dari orang yang berbicara itu terdengar jelas ya. Jadi
untuk mendengarkan podcast menurut saya sangat cocok sekali. Nah, kemudian di Soundpad True Air 2 ini terdapat mode gaming. Ya, saya sudah coba mode gaming. Jadi saya coba itu dengan mengetuk 3 kali di sebelah kiri, dia akan masuk ke mode gaming. Nah, dia akan ada suara game mode. Setelah masuk ke mode gaming, untuk delaynya itu terasa sangat sedikit sekali ya, mungkin hanya sekitar 0, sekian detik. Ya, tapi memang masih terasa. Cuman ya kalau untuk main seperti game-game Mobile Legends atau menonton film itu mungkin hampir tidak terasa, tapi kalau kita main game-game FPS seperti COD atau PUBG mungkin agak terasa sedikit sekali. Cuman menurut saya masih nyaman lah. Nah, untuk kontrolnya sendiri ini hampir sama seperti earbud lainnya ya. Ini kan sudah menggunakan sistem touch dia, jadi disentuh. Jadi tidak pakai tombol fisik, jadi disentuh saja. Untuk menambah volume ini tinggal ditekan atau disentuh 1 kali di sebelah kanan. Untuk mengurangi volume ini disentuh 1 kali di sebelah kiri. Nah, kemudian untuk mengangkat telepon, apabila ada telepon ini tinggal disentuh 2 kali di sebelah kanan ataupun sebelah kiri, sama saja. Nah, kemudian kalau untuk mematikan atau sedang mendengarkan musik, untuk mematikan musiknya ketuk 2 kali. Nah, untuk menghidupkan lagi musiknya ketuk 2 kali. Nah, untuk next lagu itu disentuh sekali, ditahan sekitar 1,5 detik. Nah, itu nanti dia akan berpindah lagu ke lagu next. Nah, kemudian kalau untuk mundur atau previous lagu sebelumnya, sebelah kiri disentuh 1 kali, ditahan 1,5 detik, nanti dia akan berpindah ke lagu sebelumnya. Nah, untuk masuk ke gaming mode tadi saya sudah sampaikan disentuh 3 kali. 3 kali dia akan masuk ke game mode. Nah, dan untuk keluar dari game mode-nya juga sentuh 3 kali, dia akan keluar dari game mode-nya. Nah, kalau untuk sebelah kanan, kalau kita sentuh 3 kali, dia akan masuk ke Google Assistant. Nah, kalau untuk perekaman suaranya sendiri, ini menggunakan dual mic ya, dual mic. Jadi untuk suaranya itu juga cukup jelas. Saya coba tes ya untuk merekam suara. Ya, ini adalah perekaman suara menggunakan Soundpad True Air 2. Bagaimana suaranya bisa teman-teman dengarkan sendiri. Kalau menurut saya cukup jelas ya. Jadi kalau untuk menelpon tidak pernah ada komplain dari lawan bicara saya suara kecil atau gimana. Jadi ini kalau untuk menelpon cukup jelas terdengar di lawan bicara. Nah, Soundpad True Air 2 ini juga dia mendukung CVC Noise Cancellation. Kalau misalnya teman-teman menggunakan earbud ini, teman-teman bisa ngobrol sama orang lain gitu. Jadi sama sekali dia tidak menutup suara yang masuk, beda dengan kalau menggunakan in-ear yang full gitu. Jadi seperti budak gitu, kita disumpel kuping, jadi suara dari luar sama sekali nggak bisa masuk. Kalau ini nggak, jadi dengan volume sekitar 30% kita bisa sambil bicara dengan orang lain, masih bisa mendengarkan, namun juga sambil mendengarkan musik. Nah, kalau kita buat volumenya di sekitar 50-60% baru itu terasa suaranya akan menutupi, suara dari earbudnya akan menutupi dari luar. Jadi bisa disesuaikan. Nah, kalau untuk soundpad suaranya sendiri ini menurut saya cukup luas ya, staging suaranya. Jadi kalau mendengarkan musik, suara-suara dari instrumennya terdengar cukup jelas, baik dari instrumen perkusinya maupun gitarnya. Nah, dan yang lebih penting itu adalah suara vokalnya terdengar sangat jelas sekali.
Oke, jadi kesimpulannya teman-teman, Soundpeak True R2 ini sangat bagus ya, sangat worth it di harganya. Tidak perlulah menurut saya beli earbud yang mahal sampai dengan 2 juta rupiah, 2 juta setengah rupiah. Kalau dengan harga yang jauh lebih murah, kita bisa mendapatkan kualitas yang kita inginkan. Kemudian juga ada gaming mode-nya yang sedikit membantu apabila memang teman-teman malas menggunakan earphone yang menggunakan kabel, ya ini juga bisa digunakan untuk bermain game. Untuk main game FPS masih bisa lah, walaupun mungkin agak sedikit terasa delay, cuman masih bisa. Tapi kalau untuk main game-game seperti Mobile Legends dan mobile lainnya itu sangat bisa banget. Jadi kalau saya pun kalau main Mobile Legends tidak perlu pakai game mode, jadi langsung saja menggunakan mode biasanya. Oke teman-teman, demikian review saya mengenai Soundpeak True R2 ini. Jangan lupa subscribe, like, dan komen video ini. Semoga video ini dapat membantu teman-teman untuk mencari-cari seperti apa atau pengen tahu bagaimana Soundpeak True R2 ini. Semoga membantu dan sampai jumpa lagi.